Bismillahirrahmanirrahim.
kepada kita semua yang pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan diberi Ridwan Effendi MHI. Dan hari ini adalah merupakan kegiatan rutin kita sekolah, yaitu pembiasaan baik yang telah kita laksanakan rutin setiap hari Jumat. Namun pada hari ini adalah merupakan hari yang istimewa. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, Ibu Dian Indriani SPG, yang saya muliakan Bapak Kiai Haji Dr. Ridwan Effendi, Magister Agama beserta rombongan, anak-anak, Bapak Ibu guru, serta staf dan juga orang tua yang selalu saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan pada hari ini kita kehadiran tamu kita dari kota Bandung, yaitu dari Ciamis. Mentari terbit beluklah tinggi, jalan sendiri menunggu pacar. Assalamualaikum, selamat pagi. Semoga acara ini berjalan lancar. Pagi hari makan kelapa, rasanya enak bikin tertawa. Kita di sini telah berjumpa untuk acara yang sangat istimewa. Mentari tenggelam menjelang petang, burung kesuari mondar mandir. Kami ucapkan selamat datang pada rombongan. Terima kasih berkenan hadir. Untuk tidak memperpanjang mukadimah, makan nasi lemak sangatlah gurih, dimakan dengan rambutan. Untuk memberi sekapur sirih kepada Ibu Kepala Sekolah untuk memberi sambutan. Dokter Ridwan, ya. Beliau adalah seorang tunanetra, ya. Jadi di antara anak-anak kalian semuanya ada yang tunanetra, ya. Jadi yang kemarin ibu tanya mau jadi apa cita-citanya, mau jadi kiai katanya bapak, mau jadi jadi imam katanya, ya Alia Rangga. Nah kemarin ketika saya masuk ke kelasnya, anak-anak ini pengen menjadi kiai katanya. Masya Allah, pokoknya cita-citanya mulia sekali bapak. Bapak sebagai inspirator buat mereka, juga Bapak Ibu, saya sudah sampaikan sebelumnya bahwa anak-anak kita mempunyai kekurangan, tapi pasti ada kelebihan mereka ini yang kita tidak tahu. Jadi disitulah kita sebagai orang tua harus bisa mengetahui apa kelebihan anak kita, dan itu yang harus kita kembangkan untuk bisa mencapai keinginan dan cita-cita anak-anak kita. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Tidak, semua kalau Allah sudah berkehendak itu tidak ada yang tidak mungkin. Ya, yang penting kita mau berusaha, mau belajar. Jadi apa yang akan anak-anak cita-citakan
insya Allah akan terkabul ya. Nah, semuanya yang lain anak-anak sekalian ya, jangan putus asa ya, jadi tetap belajar, tetap berdoa, dan terutama kita tetap mengabdi kepada orang tua ya. Jadi, kebetulan Bapak Kiai ini sama Ibu tuh ternyata satu daerah ya, dekat. Malah ketemunya di sini ya. Kebetulan di sini juga dulu sekolahnya SMP dan SMA-nya di daerah Bapak Kiai. Nah, ngobrol tadi, saya orang Cihau Peti katanya. Aduh, saya juga orang seberangnya. Maka kalau mau ke tempat Bapak Kiai dari rumah Ibu tuh nyebrang sungai, namanya Sungai Cipanduy. Jadi ternyata ketika di sini dan alhamdulillah kita kurang. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kiai dan rombongan. Jadi saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Kiai dan rombongan. Mohon maaf bila sambutan kami ada salah-salah atau kurang meriah, karena memang keadaan kami tidak punya ruangan. Biasanya kami di sini Bapak kalau acara rohanian, jadi setiap hari Jumat kita memang mengadakan acara. Jadi ini mungkin dengan adanya kegiatan Bapak bisa menginspirasi untuk mereka apa yang mereka cita-citakan. Tidak ada hal yang tidak baik ya. Karena yang anak-anak tunanetra mana ya? Banyak Pak, anak-anak kita ada sekitar 16 yang mungkin anak tunanetra ya, 14 ya, 14, dan ada yang kembar. Masih kecil-kecil nih Pak, masih SD, SMP-nya ada, SMP-nya ada berapa Pak? SMP-nya ada 1 ya, 1 atau 2 di SMP-nya. Ada tunarungu juga sekitar 60-an ya, sekitar 60-an tunarungu, dan sisanya anak mereka. Siswa kami sekitar 260 satuan, banyak sekali ya. Jadi alhamdulillah anak-anak juga udah banyak yang berprestasi, dan alhamdulillah anak-anak juga udah banyak yang bekerja di ruangan sana. Kita juga bekerja dari teman-temannya. Mohon maaf demikian sambutan dari Ibu Kepala Sekolah sebagai skaporsi Wilujeng Suping kepada rombongan Kiai Haji Dr. Iwan Effendi Jamil. Sebelum kita menginjak acara inti, akan kita sampaikan kurikulum vitae beliau. Beliau adalah Kiai Haji Dr. Iwan Effendi, Magister Agama yang lahir di kota Sukabumi, tanggalnya tanggal 13 Februari, tahunnya sama dengan dunia, 1976. Riwayat pendidikan, sebelum riwayat pendidikan biar tahu statusnya. Statusnya sudah nikah, baru punya istri 1. Nampak-nampaknya ketawa itu ini nambahnya. Pendidikan untuk pertama yaitu pondok pesantren, S1-nya Fakultas Bahasa Arab
di IAIN Gunung Jati. Di mana itu? Di Kota Bandung. S2-nya juga di IAIN Gunung Jati. Untuk S3-nya sama fakultasnya, tetapi berpindah IAIN Syarif Hidayatullah, yaitu di Jakarta. Ya. Untuk profesinya sekarang ini adalah dibaca. Di belakang itu sudah dari pentasih sampai dosen sekolah tinggi ilmu kesehatan. Ya. Pergi haji ke kota Mekah, tidak lupa singgah di kota Mekah. Biar acara ini berkah, mari kita dengarkan tausiah kepada beliau Romo Yai Haji Dr. Ridwan Effendi, Magister Agama. Kami persilakan. Bismillah. Pak Mamat beli kue salam, kue talam Bu ya. Makan kue talam di pinggir kali Penyengat. Mohon jawab salam dengan semangat. Semoga mendapatkan keberkahan. Amin ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ternyata semangat semua nih Bapak Ibu, adik-adik semuanya, anak semuanya ya. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Marilah yang pertama kita memberikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada kesempatan pagi ini Allah pertemukan di halaman sekolah SLB Negeri Batam ya, di legenda ini. Dalam kesempatan ini mudah-mudahan berikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Yang kedua, salawat dan salam kita aturkan pada junjungan kita, yaitu pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seraya kita bersalawat, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, di sini ya ada tim hadrohnya juga ya, masya Allah ya, bang-bang adik-adik semuanya. Kemudian yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SLB Negeri Batam, Ibu Dian SPD. Yang kami hormati juga jajaran staf guru dan administrasi. Yang kami hormati Bapak Ibu Wali Murid SLB Negeri Batam, dan yang kami cintai semua anak murid ya, adik, anak semuanya yang ada di SLB Negeri Batam. Dan yang kami muliakan Al-Karom Al-Ustaz Bapak Kiai Haji Ridwan Effendi ya, Dr. Ridwan Effendi MAG. Dan yang kami hormati pula Bapak Ketua ISMI Batam, Bapak Ebi ya, SPD. Kemudian ada pengurus ISMI Batam juga, Bapak Sudrajat. Dan semuanya hadirin rahimahullah. Nah, nanti sebelum beliau kita berceramah di depan kita, ya Bapak Ridwan Effendi, beliau matanya memang kelihatan normal, cuman tidak bisa melihat lagi. Yang sebelah kanan itu adalah mata buatan, jadi putih, ada mata ada hitamnya juga, ya. Jadi beliau adalah tunanetra. Tapi beliau tunanetra tidak menghalangi beliau semangat untuk mencapai pendidikan tertinggi, ya. Dari S1, ini ada S3 ya, SMP, SMA, kemudian S1 sarjana, kemudian juga sampai S3 doktor. Sampai saat ini dia masih aktif mengajar ya, sebagai dosen. Ini ya, semalam juga lagi saya telepon, dia lagi ngajar mahasiswanya ya, cara daring, cara ini ya, baik apa, Zoom ya. Jadi beliau malam itu nanti malam sama juga kuliah ya, melalui Zoom itu. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, nanti ada beliau memberikan ceramah. Kemudian kita juga akan pemutaran bagaimana di pondok pesantren ini kegiatan tunanetra penghafal Quran di Taman Bandung. Nanti mungkin dari sini anak-anak ingin belajar Al-Quran bisa di sana ya. Pak, bagaimana boleh nggak saya mau belajar di sana gratis?
ya, bisa mondok di sana. Tapi sementara masih khusus tunanetra. Dan depannya mungkin ada penambahan lagi. Nah, itu saja pengantar ya. Dari kami persilakan Pak Ustaz Kiai Haji Dr. Ridwan Effendi itu bisa menyampaikan ceramah pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi ini anak-anak semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semangat semuanya. Bagaimana kabarnya pagi ini semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, itu semangat ya semuanya. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan fi ihsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Keirian dapat guru cendrawasih. Saya ucapkan terima kasih kepada Budian dan MC yang sudah berpantun. Luar biasa, saya sedang bikin ini jago-jago parkirnya Pak MC terus murudul pantuna. Saya sampai bingung gimana jawabnya ya. Alhamdulillah luar biasa. Anak-anak semangat pagi ini? Iya. Saya juga senang ada tim hadroh bersama dengan Pak Edi dengan Budian. Jadi Bu, saya itu isi dari Ciamis, Bu, dekat dengan itu tetangga sebelah ya daerahnya. Saya tinggal Ciamis dan Bandung. Kadang di Ciamis, kadang di Bandung. Di Bandung ini mengasuh pondok pesantren Tahfiz Tunanetra Saman Darussulum. Ya nanti adik-adik semua yang para tunanetra punya cita-cita menjadi seorang hafid boleh meneruskan ke Bandung. Di samping saya juga insya Allah kabar bagus juga untuk Ibu Dian dan guru di sini sudah hadir Quran Isyarat pedoman yang dilahirkan oleh Lajnah Pengkajian Quran Kemenak tahun 2004 bulan Desember ya. Nanti saya akan bicara itu ya. Saya ingin berbagi, boleh saya bercerita sedikit, ngadongin boleh? Iya. Seneng ya kalau dengar ini ya, biar tidak ngantuk. Biasanya kalau dengan ceramah langsung baca Bismillahirrahmanirrahim ya biasanya ya. Penceramah repot, mustami ngantuk, biasanya begitu ya. Atau banyak kutu busuk yang di pantat, gatal-gatal pengen segera cepat keluar, ya begitu. Jadi insya Allah tetap teristiqomah ya. Baik. Tahun 1986 saya menjadi tunanetra ketika SD kelas 4 tahun 86. Lalu saya datang ke Wiataguna tahun 88. Wiataguna ada sekolah tempat tunanetra seluruh Indonesia. Tidak sekonyong-konyong saya datang ke Wiataguna, ibu bapak semua ya anak-anak sekalian, saya kasih cadel dulu. Kata dokter mata, namanya dokter Sugiyarti, Bu, anak ini tidak mungkin lihat lagi karena penyakitnya penyakit glaukoma. Sebenarnya kalau penyakit glaukoma penyakit mata yang mengakibatkan tekanan bola mata itu tinggi, sudah normal 17,5 tapi menjadi di atas itu. Kalau sudah terkena penyakit glaukoma sangat mungkin pecah pembuluh darah matanya dan tidak mungkin bisa lihat kembali. Dan sampai hari ini belum ada obatnya glaukoma itu. Saya sedih Bu, Bapak semuanya mendengar diagnosa dokter itu saya sedih. Kalau gitu aku tidak bisa lihat lagi rembulan dong dalam hati. Tidak bisa lagi aku berteman dengan sahabat-sahabatku di SD. Waktu saya melakukan begitu, dokter Sugiyarti ngomong lagi ini, Pak, Ibu jangan khawatir, jangan kecil hati. Di Wiataguna itu banyak kok yang tunanetra jadi sarjana. Banyak orang-orang buta
ada yang jadi dokter ada yang jadi sarjana hukum. Saya waktu itu usia sekitar 11-12 sudah mulai mengenal juga. Saya berpikir ada gitu tunanetra yang jadi sarjana saat itu. Bayangkan tahun 86, 87, 88 tunanetra mungkin dulu memahami guru ke perguruan tinggi sangat sulit. Ada gitu. Coba sekarang ibu bawa anak ini jalan-jalan ke Panti Wiataguna. Panti Wiataguna itu jalan Pajajaran dekat Cicendo. Akhirnya si ibu ini mudah-mudahan kalau Ridwan ini disekolahkan di sana, kalau bisa jadi sarjana. Nah begitu harapan dokter itu. Sudah saja berlalu, saya tidak berpikir apa-apa. Ibu saya pun menangis karena anak ini sudah tidak mungkin lihat lagi. Pasangan Wiataguna, ibu, bapak semua, mungkin kalau dulu kita sudah biasa ya. Ternyata dulu saya betapa berpikirnya sempit. Yang buta saya saja di rumah. Yang buta saya saja di rumah hanya nyetel radio saja yang pengennya telepon radio dekatnya gitu. Pas ke Wiataguna, wah luar biasa. Ada yang main bola kelinci, ada yang main gaplek juga. Itu kan main gaplek juga, bisa juga gaplek. Itu terang, Pak ini jagonya katanya. Dan Pak Ajat yang ngelawannya katanya. Nah gitu. Ada main gitar. Saya berpikir ternyata tunanetra di sini ceria-ceria. Sebagaimana cerianya di SMP seperti ini. Alhamdulillah saya masuk SMP tahun 88. Jadi 88 masuk Wiataguna, masuk SMP 89. Karena 6 bulan saya dulu di Wiataguna, baru bisa sekolah formal usia 12 tahun di SMP masuk. Waktu itu kepala sekolahnya Bu Rusni ya, sudah meninggal dulu. Saya alhamdulillah bisa membereskan di SMP hanya 4 tahun, bukan 1 tahun. Karena saya sudah bisa menulis biasa, saya sudah bisa membaca kan. Hanya adaptasi belajar braille itu hanya 1 bulan. Alhamdulillah 1 bulan saya bisa menguasai tusinya bisa, Arab braille-nya bisa, Latin braille-nya bisa, tanda matematik juga bisa. Saya kuasai dalam hitungan 1 bulan. Alhamdulillah saya pun bisa juara 1 terus loncat-loncat sampai kelas 6. Baru setelah itu saya masuk pesantren dengan orang-orang awas. Dulu namanya terpadu, konsepnya bukan inklusi kayak sekarang. Saya bareng dengan orang yang sekolah. Saya cita-cita harus jadi juara 1, kata saya begitu. Harus bisa mengalahkan orang-orang awas. Ternyata alhamdulillah saya buktikan saya bisa menghafal juz 30 waktu begitu masuk pesantren dalam hitungan 1 tahun. Saya bisa menghafal juz 29 dan saya pun jadi juara ke-1 mengalahkan orang awas. Sementara jumlahnya ada 170 orang awas semuanya. Alhamdulillah. Ternyata Allah bisa dan Allah mudahkan untuk menghafal ke sana. Allah mudahkan untuk menjadi juara. Ternyata bisa menghafal hadis dan pakai beraya. Begitu. Sampai akhirnya saya bisa menamatkan pesantren 7 tahun di Garut. Ya, di Garut saya bisa tamat 7 tahun di Garut dan dapat masuk ke waktu dulu namanya IAIN di Goy Hisam. Ya. Maksud tanpa harus tes karena tadi saya bagus langsung masuk UIN. IAIN dulu masih IAIN, jurusan Fakultas Standar Sastra Arab. Saya pun harus jadi juara. Saya begitu, harus jadi juara, harus jadi juara 1. Alhamdulillah saya bisa menyelesaikan S1 dari 3 tahun dari Ciamis. Cum laude itu adalah predikat nomor 1 ya, mengalahkan teman-teman yang berbeda 80 orang saya kalahkan dalam hitungan 3 tahun bulan saya bisa nomor 1 lulus. Tunanetra juga satu-satunya di UIN Bandung, alhamdulillah. Dan baru melanjutkan lagi tahun 2006 S2, saya 3 tahun S2 dan terakhir 2010 sampai 2017 saya bisa menyelesaikan doktor di bidang bahasa Arab. Mungkin di Indonesia yang berdoktor hanya saya sendiri bahasa Arab. Dan saya terkenang kembali. Ingat omongan Dr. Sugiarto kurang lebih 30 tahun yang lalu. Dan saya cari nomornya, saya ada itu. Bapak, saya telepon, Bu Dokter, kata saya.
ingat gak pada saya? Kok ingat? Kamu Ridwan ya? Iya Bu, saya Ridwan. Bu, saya masih terngiang-ngiang ucapan ibu, Bu. Ibu dulu pernah ngomong pada saya waktu saya kecil, waktu saya usia 12 tahun, mudah-mudahan anak jadi seorang sarjana. Saya Bu, lebih daripada itu sudah menyelesaikan nomor dokter Bu. Nangis dokter itu. Ada dokter ya beda. Kalau dokter ahli kesehatan, kalau dokter ahli di bidang tertentu ya. Bu, saya alhamdulillah promosi dokter kata saya. Nangis dokter itu, Ridwan gak nyangka ibu kata dokter Sugiarti itu. Kamu pasien satu-satunya ibu glaukoma yang mampu meraih dokter. Ibu nangis. Bu, ini berkat doa ibu yang ngomongnya sederhana. Mudah-mudahan anaknya seorang sarjana. Apa kira-kira yang kita petik dari kisah saya ini? Ibu bapak semua, untuk guru-guru SLB, untuk orang tua, anak-anak semua, dan khususnya sahabat saya tunanetra, jangan sekali-kali menanamkan kata-kata negatif pada anak. Tanamkan sekarang, anak-anak, ibu ingat, ibu harus mulai sekarang berpikir ini adalah penyandang rahmat, bukan penyandang cacat. Satu. Yang kedua, tidak semata-mata Allah titipkan anak-anak seperti ini hanya kepada orang-orang tua yang hebat. Benar nggak saya tanya? Betul nggak? Betul. Belum tentu orang lain siap menerima seperti ini. Belum tentu. Berarti ibu adalah orang pilihan Allah. Saya tidak langsung. Yang Allah titipkan amanah ini adalah orang-orang hebat. Benar nggak kira-kira? Kita pikir seperti ini. Jangan berpikir negatif. Wah, anak saya cacat, anak saya itu berpikir negatif bahaya. Tapi ibu berpikir positif. Mudah-mudahan anak itu jadi orang hebat ke depan. Tepuk tangan dong. Ya. Itu satu. Jadi mulai sekarang guru-guru SMP pun harus menanamkan seperti itu kepada anak-anak kita. Mau klasifikasi A, B, C, D sama semua. Tanamkan kata-kata positif supaya anak-anak kita kelak menjadi orang-orang hebat, juara di bidangnya. Ya, siapa tahu saya juga bisa mulai dokter bidang bahasa Arab. Saya tidak pernah terpikir sedikit pun, tapi kata yang positif dari dokter Sugiarti itu, mudah-mudahan Bu anak jadi sarjana dan didorong sama orang tuanya. Bu, Pak, Umi doakan kamu menjadi orang yang bermanfaat. Kata-katanya. Ibu kepala sekolah yang luar biasa. Kebanyakan kasus di tunanetra, ini saya buka-bukaan. Banyak orang tua yang mengabaikan. Mohon maaf saya batuk ya. Di komik saja ya. Ya. Iya jangan itu mah iklan ya. Maksudnya dibayar komik ini harus ya. Jadi kasus teman-teman tunanetra ini orang tuanya suka abai. Terus terang saja suka abai. Di pesantren saya aja kasusnya ada yang dibuang, ada yang diabaikan, ada yang ditinggalkan, ada juga perhatian. Saya yakin semua sama kayak begini kasusnya. Saya harapkan mulai sekarang untuk orang tua yang memiliki anak-anak disabilitas, perhatikan anak-anak kita, itu amanah. Dan jangan sekali berpikir dia tidak sempurna, inilah sempurna ciptaan Allah. Nyata gatal ya, semangat jadi gatal nih. Harus ada kedong-dong ya, bikin kedong-dong. Digorong-gorong ke tenggorokan, enggak, betul ya. Jadi saya amanatkan, ini adalah amanat Allah. Tolong mulai sekarang berpikir positif, tanamkan nilai-nilai positif. Saya bisa jadi dokter, saya bisa jadi kiai, saya punya pesantren, saya jadi dosen. Tapi poinnya adalah mudah-mudahan anak ini sarjana dan orang tua saya mendoakan buat sih jadi zaman manfaat. Itu kata-kata positif. Manfaat. Khairunna anfa'uhum binnas. Sebaik-baik manusia adalah bermanfaat. Ya, ingat sarjana kalau sudah bermanfaat ngapain juga? Kalian disabilitas, saya juga sama disabilitas,
tidak menyadang dokter tidak apa-apa. Dan ujung-ujungnya ARM almarhum ujung-ujungnya ya. Dr. John Effendi MAG ARM almarhum. Yang dikenal dokternya atau manfaatnya? Kira-kira ayo. Manfaatnya. Oh Pak Ridwan punya pesantren tapi tunanetra. Oh Pak Ridwan larang buku. Bagaimana cara gunakan baca tulis Al-Quran Braille. Oh Pak Ridwan larang metode sama. Itu bermanfaat semua. Ingat karyanya. Ya karyanya. Saya yakin anak-anak semua bisa pada tempatnya ya. Pada itu. Saya batuk ya. Gatal ini memang terselantung kemarin itu. Ya. Dan terlampir kami juga cuaca akan banyak kali ya tidak apa-apa lah. Lanjut lagi. Jadi teman-teman semua saya yakin yang autis, yang tunarungu, yang tunanetra bisa pada makomnya bermanfaat. Ustaz gimana? Saya terapis bermanfaat menyembuhkan orang lain. Saya bisa nyanyi bermanfaat untuk menyenangkan orang lain. Ya, yang tunarungu bermanfaat bisa melukis. Semua orang lain bisa melihat lukisannya luar biasa. Itu bisa. Tunadaksa sama, semua bisa berkarya. Maka kepada guru-guru SMP saya ucapkan, tolong semangati, tanamkan kata-kata positif sehingga anak-anak kita menjadi orang hebat. Itu kata guru menjadi orang hebat. Bukan sarjananya hanya bagian saja. Orang hebat bisa bermanfaat minimal bagi keluarganya, maksimal bagi yang lain. Catatan keempat bagi dari saya, ibu-ibu semua, bapak-bapak semua yang menjadi guru, ngajarlah dengan hati, ngajar dengan hati bapak. Kenapa? Ini adalah titipan Allah, sentuhlah dengan hati, karena hati akan kembali ke hati. Kita bukan orientasi sereli, bukan. Kalau ibu-ibu semua pada sereli, rugi dunia akhirat. Sudah capek ngurus disabilitas, hanya dapat gaji doang. Tapi karena Allah, ibu dapat dunia dan akhirat. Ini catatan penting. Innama ta'malu dunia, kerja tergantung niatnya. Mau apa kita ini? Hidup cuma sekali, akan mati. Hidup cuma sekali, akan bertanggungjawabkan. Ibu semua di sini, bapak semua di sini. Kalau niatnya cari kerja bukan karena Allah, rugi dunia akhirat. Sayang kan? Lebih baik tidak sama sekali. Beri bisnis aja deh. Maka di sini harus dengan hati. Dia menjadi hamba yang bersyukur ya Allah. Bersyukur saya menjadi orang yang menjadi anak-anak pilihan ya Allah. Adalah layanan individual. Bagaimana kita melayani secara hati dan individual. Tentulah sahabat-sahabat kita dengan hati. Dan bersyukurlah kita menjadi hamba Allah, pilihan Allah, mendidik anak-anak yang pilihan Allah. Insya Allah ini titipan Allah dan wajib kita sadarkan sebab mereka harus mengenal Allah, mereka harus tahu Allah, mereka harus tahu siapa Allah, siapa Nabi-Nya dan bagaimana agama Islam. Maka kita sebagai penanggung jawab yang kerja di sini akan umalakus alumna yaumaidin anin. Apa ditanya? Kita tanggung jawabkan. Ya Allah, saya memang menjadi anak-anak disabilitas, sudah saya sampaikan semua ajaran negara. Sudah ada masalah. Ya Allah, saya sini kerja cari uang saja. Sudah, kalau kamu rugi dunia, sudah dunia saja. Rugi kita sampai kalau bahasa sudah capek gawe tetap pakai. Kita kerja keras, tapi tidak dihargai oleh Allah. Maka mulai sekarang, yuk kita niatkan. Pertama, nawaitu lillah karena Allah. Yang kedua, bersyukur kita menjadi orang-orang pilihan Allah, orang-orang yang luar biasa di mata Allah, dan ini adalah anak-anak pilihan Allah. Jangan sekali-kali memandang remeh, jangan sekali memandang ini adalah rendah. La tahtakil mandunaka fa inna kula syai'in maziyah. Jangan kau anggap remeh sesuatu itu, fa inna kula syai'in maziyah. Sesuatu ada maziyah, ada keistimewaan. Insyaallah orang-orang hebat tidak semata-mata alkitab makhluk-makhluk hebat, tetapi dengan orang-orang hebat. Amin. Ya, siap semua menjadi orang hebat. Ya, orang saja. Iya, alhamdulillah ya. Ya, sekarang akan saya tayangkan film itu. Maaf sama sudut itu. Nah ini ya.
pembelajaran bahasa Arab. Kemudian kami punya gagasan tidak sekedar metode, tetapi sebuah pergerakan untuk pendidikan dan pemberdayaan bagi para disabilitas netra. Kedepan mereka pandai membaca Al-Quran Braille, bisa memahami Al-Quran dan menghafalnya dengan baik. Terpenting mereka bisa mengamalkan dengan sesungguhnya. Jadi kami mereka menjadi penebar cahaya dalam gulita untuk semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Untuk kurikulum yang kami pakai saat ini menggunakan kurikulum berbasis kompetensi dan juga pendekatan secara individu, yang diharapkan kurikulum yang kami terapkan saat ini mampu memberikan pembelajaran secara optimal kepada para santri. Adapun untuk program kelas yang kami terapkan, ada 2 program pilihan yang dapat dipilih oleh para santri, yaitu kelas tahkhusus dan juga kelas sakofah Islamiyah. Untuk kelas tahkhusus ini lebih banyak menitik beratkan kepada hafalan Al-Quran, sedangkan untuk sakofah Islamiyah lebih banyak memberikan wawasan tentang keislaman, di samping tetap juga memperhatikan hafalan Al-Qurannya. Ma'had Sam'an Darussudur juga dilengkapi dengan fasilitas belajar, 2 ruang kelas dan juga 1 ruang perpustakaan yang berisi buku-buku braille dan juga audiobook sebagai penunjang bagi para santri untuk menggali ilmu pengetahuan. Selain itu, ruang lainnya adalah ruang asrama, ikhwan dan akhwat, kemudian juga fasilitas jalan yang dilengkapi dengan guiding block, mudah-mudahan bisa membantu para santri untuk lebih mudah beraktivitas di lingkungan pondok. Dan yang terpenting, ruang masjid yang cukup luas, cukup representatif. Masjid Darussudur ini cukup nyaman dan juga aksesibel bagi para insan tunanetra untuk melakukan aktivitas ibadah ataupun kegiatan pondok lainnya. Kami juga memiliki fasilitas printer braille untuk mencetak buku-buku braille. Peran serta, dukungan, dan doa dari semuanya itu yang senantiasa kami harapkan, agar program-program yang kami rancang, program-program yang ada di Ma'had Sam'an Darussudur ini bisa berjalan dengan optimal. Dewan Santriwati Ma'had Sam'an Darussudur, sekarang waktu menunjukkan 3:10 ambil air wudhu dan segera menuju ke masjid untuk mulai. Allahu Akbar. Pengalaman mengajar di Ma'had Sam'an Darussudur ini adalah sebuah pengalaman yang menarik dan menantang bagi saya, karena para santri di pondok ini memiliki perbedaan karakter, potensi, kemampuan yang berbeda-beda, sehingga banyak dinamika yang terjadi selama saya mengajar. Selain itu, selama saya mengajar di sini, saya juga belajar untuk menjadi lebih bijaksana dan juga sabar dalam menanggapi semua permasalahan yang terjadi selama saya mengajar. Nama saya Dini Indriana, asal dari Ciamis. Saya alumni pesantren Ma'had Sam'an Darussudur tahun 2018 angkatan pertama. Setelah saya mendapatkan pendidikan dari sana, saya sekarang bisa membaca mushaf Al-Quran Braille. Saya juga ada perubahan yang sangat positif mengenai kemandirian dan juga kedalaman. Karena di sana saya diajarkan rasa empati yang sebelum selalu berarti.
Beliau adalah Kiai Haji Dr. Ridwan Effendi, pengasuh dan ketua pondok pesantren, ya, itu ya. Nah, tidak mengurangi semangat semuanya, Dede, masih semangat? Ya. Jadi nanti juga sedikit untuk mendukung kelangsungan pembelajaran di pondok pesantren ya, kita membuka penggalangan infak ya. Bagi siapa, siapkan infak terbaik untuk saudara kita yang belajar di pondok pesantren Sam'an Tunanetra ya. Siapkan dengan sedekah bisa menghilangkan dan mengurangi sakit yang ada di diri kita. Dengan sedekah bisa menghapus segala apa-apa yang kita berikan pada orang lain, bisa bermanfaat. Ya, silakan dari tim yang bisa untuk mengumpulkan penggalangan. Ya, sambil berjalan ya, sambil berjalan. Ini ada yang ditanyakan dari Bapak Ibu semuanya. Kami persilakan. Dari adik-adik juga ada pertanyaan? Ya, kalau ada pertanyaan silakan dari Bapak Ibu, kami buka pertanyaan juga dan sambil berjalan ya, untuk infaknya, untuk sedekahnya. Sedekah adalah penghapus dari pengobat sakit yang ada di diri kita, yang Allah berikan kepada kita rezeki, mudah-mudahan bermanfaat bagi orang lain. Ya, itu ya. Jadi profil yang ada di Pondok Pesantren Darus Sam'an, Darus Sudur, Bandung, dari adik-adik semuanya atau ibu-ibu orang tua ya, yang anaknya pingin dimondokkan di sana, insya Allah gratis, ya. Jadi gratis, tidak dipungut biaya. Pak, Ibu, bagaimana kalau misalnya anak saya pingin mondok cuma hanya 3 bulan? Boleh, ya. Boleh mondok 3 bulan, boleh. Ya, jadi tidak menutup keinginan, Pak, saya yang mondokkan 5 bulan saja juga boleh, ya, boleh. Jadi khusus untuk anak yang terutama yang tunanetra terlebih dahulu. Ya, silakan yang mau bertanya. Silakan yang bertanya. Kalau masak kita punya bagian dapur yang memasakkan ya. Jadi ada bagian dapur yang memasak. Jadwal makannya pagi, siang, sore. 3 kali makan sehari. Ya begitu. Ada juga program sahur Senin Kamis ada. Ada program tahajud ada. Itu program kayak misalnya biasa normal. Program bahasa Arab, bahasa Inggris ada. Karena kami dibagikan bahasa Arab dan bahasa Inggris. Kalau ke depan itu di pondok bahasa, mereka juga bahasa Arab dan bahasa Inggris. Ada pondok IT juga, mereka menguasai komputer bicara juga ya. Karena kita punya 5 program: pondok IT, pondok bahasa, pondok inklusi, pondok sehat, dan pondok mandiri. Ya itu. Ya, makasih ya. Siapa dosen namanya? Nah, biasa namanya ya. Oh, biasa dari itu ya. Perkenalkan, nama saya Hadi. Saya mau tanya di mana saya masa kiai mengajar anak tunanetra.
bagaimana cara mengajar anak tunanetra. Kebetulan anaknya adalah masih kelas 1, jadi ini adalah mungkin permulaan atau dasar untuk mengajar anak-anak yang hambatan penglihatan. Ya, kemarin kita ada salah seorang tunanetra usia 12 tahun dari SMP, salah satu dari Ciamis. Ternyata bisa baca juga Braille sampai. Nah, kita harus belajar dulu karena kita punya guru juga, guru Braille kita punya. Belajar dulu Braille dasar, kemudian Braille Arab, dan kita pun belajar OM juga ya. Ada OM, ada orientasi mobilitas. Kita hadirkan guru OM-nya langsung, lulusan UPI PLB. Alhamdulillah, beliau mengajarkan menggunakan tongkat, cara berjalan dan sebagainya lah. Begitu. Kita memang insya Allah untuk anak-anak yang baru harus betul kita tangannya dulu, begitu. Dia bisa belajar dulu. Tapi secara umum, kalau pesantren kami sudah pada kita, secara umum sudah pada dewasa. Hanya kasus kita satu aja ya yang masuk. Dan kami memang untuk yang handicap ya, yang double belum bisa, hanya menangani teman-teman tunanetra saja. Untuk C, B, dan D belum bisa kan itu ada SD. Itu Bapak ya. Begitu ya. Ada lagi yang mau bertanya? Agama itu sudah menunjukkan Quran isyarat baru 30. Luar biasa. Ini bisa diakses. Jadi kalau ibu guru ini yang berlatih guru isyarat ingin memperdalam membaca Al-Quran isyarat, bisa mengundang, kita bisa membuat surat permohonan menghadirkan ke tim belajarnya datang kemari untuk mengajar Quran isyarat. Ini sudah disahkan oleh pemerintah dan menjadi pedoman ibu, ya. Menjadi standar. Kalau Quran Braille sudah, kebetulan saya juga dulu sudah dikualifikasi. Dan kami sangat bersyukur dengan adanya Bapak, agak sedikit terkuat apa yang akan kami tanyakan. Ini sangat berhubungan sekali karena kita juga berasal dari guru. Kami akan menanyakan pertanyaan yang sama. Apakah semua guru yang ada di pesantren Bapak dari dari Bapak Ibu guru tunanetra ya itu aja kepada kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sesuai dengan semangat kami, karena kami pondok inklusi, jadi kita tuh ada guru yang tunanetra, ada guru yang melihat. Ya, yang berat ini tetap kita ajarkan wawasan ketunanetraan juga psikologi ketunanetraan. Jadi tidak sepanjang-panjang mencampur begitu saja. Kita harus memberikan lebih dulu kondisi tentang tunanetra bagaimana. Kalau tidak ada masalah ya. Terus wawasan juga OM 03 RW 11. Bagaimana di pondok jauh sana cara hari Jumat, kepada hari Jumat kegiatannya budi pekerti ini kami Rasulullah ini menceritakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya Apa kegiatan hari Jumat di pondok Darussudur, begitu? Pondok pesantren Darussudur. Iya, oke. Sudah diterima mesejnya. Iya, biar dijawab sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya dari Ali, orang Punggur aja yang disebut. SLB Negeri Batam. Moga Pak Kiai. Hebat, berani bertanya, itu luar biasa, sudah poin ya. Sudah, itu harusnya semua didong seperti ini. Berani bertanya aja dulu, acung dulu. Kan bertanya langsung gimana saya aja ya. Pertanyaannya gimana aja. Yang penting berani. Ini yang mendorong Bu, Bapak semua. Ya, jangan sampai kita anak-anak ini kita malu-malu bertanya. Berani dulu ya. Dan diapresiasi sama gurunya ya. Alhamdulillah kegiatan kami ya Na'ali tiap hari penghafal Quran.
Kalau hari Jumat kami libur, kan Jumat itu libur santri ya. Tapi habis sholat subuh tetap ada tasmi, ada simaan, store 1 juz, itu 1 santri itu store. Itu didengarkan oleh semua santri di masjid. Ya, pagi-pagi habis sholat subuh itu ada simaan Al-Quran. Rata-rata nyetorkannya 1 juz, ya rata-rata. Habis itu olahraga senam, ya. Habis senam persiapan Jumatan, ada yang main dan sebagainya lah. Gitu. Pokoknya aktivitas belajar tidak ada. Hanya malam Sabtunya ada muhadharah, latihan ceramah, pidato, ya. Kalau cuma gitu. Kalau secara umum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apakah biaya konsumsi dan akomodasi selama Pun di backup oleh Basnas selama 2 tahun. Setelah itu kami pun membuka program POTAS orang tua santri. Ya, jadi kami membuka di program-program oleh kita di Sadot, membuka orang tua santri. Alhamdulillah ada yang berjalan. Jadi santri itu tidak bayar, tidak. Tapi kita carikan muhsinin. Nah, itu dengan kan orang tua asuh santri dia tidak gratis sebenarnya, cuma dipanggil orang tua asuh santri. Jadi ada dari Basnas dulu, sekarang sudah tidak, sekarang dengan program POTAS orang tua asuh santri. Yang ketiga, kita juga punya program ini karena seperti ini saya ceramah ada dari sahabat-sahabat majelis tadi suka. Ampuni ya Allah dosa-dosa kami sebesar apapun dan sekecil apapun ya Allah. Untuk keburukan kami ya Allah sebesar apapun dan orang yang bersyukur. Jika anugerah kami merasakan ya Allah. Jadi kami ada pemimpin rumah tangga yang jadi teladan terbaik. Bagi isi kami ya Rabbana. Jadikan kami ya Allah menjadi pendidik jiwa penenang hati ya Allah. Jadikan anak-anak kami ini ya Rabbana teladan amal soleh kami ya Allah. Titipkan kepada kami kota-kota yang soleh-solehan. Jadikan kami orang yang husnul khotimah di kala wafat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Rabb, kalau kami ini orang yang zalim ya Rabbana, Engkau tidak ampuni. Dari manakah tempat kami berpijak ya Allah? Dari manakah tempat kami bernaung ya Rabbana? Tentu kami jadi orang-orang yang rugi. Jadikan kami orang yang husnul khotimah. Rabbana taqabbal minna shalat. Rabbana taqabbal minna qiyam. Rabbana taqabbal minna siyam. Rabbana taqabbal minna zakat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpangnya. Kalau ada umur yang panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Burung Irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di channel yang sama.
lihat komando konduktornya, ya. Kalau stop ya stop, masa jalan. Iya, lihat Pak Indra, kodenya di mana? Kodenya di mana?